Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dalam proyek pembuatan fermentasi karbohidrat, yaitu membuat tape singkong. Kelompoknya ada Intan Diana Hoirunisa, Ismi Nur Fazrianti, Hilda Gina Adawiyah, Muhammad Yosef Firdaus, dan Resti Sulastri. Nah, pertama prinsip pembuatan tape singkong ini yaitu jamur atau ragi Saccharomyces cerevisiae memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa jadi alkohol. Jamur tersebut juga akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis setelah matang meskipun tidak ada tambahan gula sebelumnya. Hidrolisis pati menjadi gula dan maltosa yang akan memberikan rasa manis serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Di video kali ini kita lihat aja dulu langsung bagaimana cara pembuatan tape singkongnya. Langsung aja. Nah, langkah pertama yaitu pengopasan kulit dari singkong. Dan pastikan semua bagian kulitnya terkelupas. Setelah itu, selanjutnya dibersihkan. Setelah semuanya bersih, kemudian direbus selama 15 menit atau sampai kurang lebih setengah matang. Selanjutnya diangkat dan didiamkan sampai dingin agar siap ditambah ragi. Nah, jika sudah dingin, langkah selanjutnya yaitu tinggal ditambahkan ragi. Pastikan ragi merata ya. Dan kemudian didiamkan, tutup dengan daun pisang. Nah, hasil yang kelompok kami dapat ya ini aromanya alkohol, fermentasi khas tape, teksturnya sangat lembut dan rasanya manis, ada sedikit asam. Kemudian hasil yang kedua ini aromanya sedikit menyengat seperti wangi alkohol dan berasa yang sudah sangat terfermentasi. Teksturnya tidak terlalu lengket, masih agak sedikit keras. Rasanya sedikit manis dan asam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya lanjutkan ke bagian pembahasan. Nah, pada pembuatan tape diperlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung dengan baik. Pada pembuatan tape, setiap alat dan bahan yang digunakan mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing. Seperti singkong. Singkong yang digunakan sebagai bahan dasar dan nantinya sebagai substrat bagi khamir Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi.
Nah, selanjutnya ada ragi. Ragi di sini berfungsi dalam mempercepat fermentasi tape singkong karena pada ragi terdapat Khamir Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada daun pisang. Nah, daun pisang digunakan untuk membungkus singkong yang telah dicampur ragi agar dapat berlangsung fermentasi karena apabila telah dibungkus suasananya akan bersifat anaerob. Nah, adapun pemasakan menentukan tekstur dan penampakan produk olahan tape yang akan dihasilkan. Pengukusan singkong hingga matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih lembut dibanding dengan pengukusan singkong yang setengah matang akan menghasilkan tekstur tape yang lebih keras. Adapun pendinginan sebelum ditambahkan ragi berfungsi untuk mengontrol kondisi proses fermentasi. Karena jika kondisi singkong masih dalam keadaan panas, itu bisa menyebabkan matinya ragi. Nah, selanjutnya, pemasakan yang kurang masak akan merusak kehidupan organisme yang diberikan, sementara pendinginan yang terlalu lama akan menyebabkan kontaminasi gitu ya, jadi untuk menjaga adanya kontaminasi. Nah, pengukusan singkong biasanya dilakukan dalam waktu 0,5 jam atau 30 menit untuk melunakkan singkong dan agar enzim mikroba dapat bekerja dengan baik. Apabila pencampuran singkong dengan ragi tidak baik, akan menyebabkan fermentasi kurang sempurna dan menimbulkan kerusakan. Nah, selanjutnya ragi yang ditambahkan biasanya kurang dari 1% atau 10 gram per 1 kg singkong yang digunakan. Nah, fermentasi yang baik dilakukan pada suhu 28-30 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 45 jam. Fermentasi dilakukan di dalam baskom yang dibungkus dengan daun pisang yang bersih, dikerudungi dan ditutupi dengan rapat. Maka akan terjadi fermentasi yang tertutup gitu ya, dan akan mencegah terjadinya kontaminasi. Selanjutnya, suhu juga berpengaruh kepada kecepatan fermentasi. Meskipun suhunya lebih rendah dari 25 derajat Celcius akan menghasilkan produk dengan kadar alkohol yang tinggi pada fermentasi 144 jam gitu ya. Jadi intinya yang berpengaruh pada fermentasi ini selain suhu adalah juga waktu. Nah, setelah fermentasi selesai, tape dapat bertahan 2-3 hari bila difermentasi pada suhu kamar. Apabila fermentasi dalam suhu kamar melebihi hasil yang didapatkan akan rusak. Bila dikemas dengan cangkir plastik dan disimpan di dalam lemari es, akan bertahan selama 2 bulan. Akan tetapi teksturnya mungkin akan rusak ya, yaitu menjadi keras. Nah, reaksi yang terjadi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa, yaitu C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana yang akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Selanjutnya kita bahas dari hasil yang telah kita uji, mengapa dalam pembuatan tape harus ditaburi dengan ragi. Karena berperan sebagai pencetus terjadinya fermentasi pada bahan-bahan tape adalah ragi. Sebab pada ragi tape terdapat berbagai macam mikroorganisme di mana yang utamanya adalah fungi, jamur, kapang, atau jenis tertentu. Lalu, mengapa ragi harus ditaburkan pada bahan dalam keadaan dingin? Karena bila ditaburkan pada saat bahan panas, sel-sel ragi akan mati dan rusak, sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada singkong. Dan selanjutnya, mengapa dalam pembuatan tape harus ditutup rapat? Proses apa yang terjadi dalam pembuatan tape? Karena agar ragi yang digunakan untuk pembuatan tape seperti jamur Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja dengan baik dalam proses pembuatan tape. Lalu, mengapa terjadi perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada singkong atau bahan lain dipilih sebagai bahan pembuatan tape setelah diberi ragi dan diperam selama sekitar 3 hari? Hal ini terjadi karena proses fermentasi yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, gula diubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi panas.
sehingga terbentuknya zat baru tersebut dapat menyebabkan perubahan tekstur, rasa, dan aroma pada tape singkong. Lalu dapat saya simpulkan bahwa pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memasakkan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan berubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak dapat pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Setelah melakukan penelitian, ternyata kami dapat menyimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape singkong terjadi selama 2-3 hari. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen, oleh karena itulah proses fermentasi pada singkong harus tertutup rapat. Dan lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan.